Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi mengenai sengketa tanah sebagai akibat adanya sertifikat ganda. Untuk memenuhi tugas hukum agraria dengan dosen pengampu Ibu Dr. Ari Budiarti SH.M. Hum. Baiklah, kita akan langsung masuk ke dalam materinya. Jadi untuk sebagai pengawalan, kita harus mengetahui dulu apa itu sengketa tanah. Jadi sengketa tanah adalah perselisihan tanah yang melibatkan badan hukum, lembaga, atau perseorangan. Dan apabila kita lihat secara sosiopolitisnya, bahwasanya sengketa tanah itu tidak berdampak secara luas seperti itu. Penjelasan ini dijelaskan di dalam Undang-Undang Sengketa, yaitu dalam Kepala Pertanahan Nasional Indonesia nomor 3 tahun 2011. Di sana dijelaskan secara detail mengenai pengertian dari sengketa tanah. Jadi sengketa tanah adalah tanah yang kepemilikannya dipermasalahkan oleh dua pihak, yang mana dua pihak ini sama-sama ingin memperebutkan atau sama-sama ingin mengklaim kekuasaannya di dalam wilayah tanah tersebut. Lalu sebagai informasi saja bahwasanya sengketa tanah ini adalah termasuk kasus yang sering terjadi di Indonesia. Baiklah, yang selanjutnya yaitu pengertian tanah bersertifikat ganda. Oke, sertifikat ganda adalah kejadian di mana sebidang tanah memiliki dua sertifikat tanah yang dimiliki oleh dua orang yang berbeda. Hal ini terjadi dikarenakan sertifikat yang diterbitkan oleh BPN yang akibatnya adanya kesalahan pendataan pada saat melakukan pengukuran dan pemetaan pada tanah, sehingga terbitlah sertifikat ganda. Sertifikat ganda atas tanah adalah sertifikat yang diterbitkan oleh BPN karena terjadi kesalahan dalam pendataan pada saat melakukan pengukuran tanah, sehingga terbitlah sertifikat ganda yang berdampak pada pendudukan tanah secara ganda, sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa yang mendasari sehingga menjadi terjadinya sertifikat ganda adalah akibat dari kesalahan pencatatan pada saat petugas melakukan pengukuran dan pemetaan pada sebidang tanah. Selanjutnya adalah mengenai faktor yang menyebabkan terjadinya sertifikat ganda. Yang pertama adalah adanya unsur kesengajaan pemilik tanah untuk mendaftarkan kembali sertifikat miliknya. Hal ini terjadi karena pembuatan sertifikat baru itu lebih murah dan lebih mudah daripada melakukan peralihan hak atas tanah. Dikarenakan untuk melakukan peralihan hak atas tanah itu harus melalui akta PPAT. Selanjutnya, faktor yang kedua adalah dari Badan Pertanahan Nasional itu sendiri yang tidak memiliki basis data mengenai bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar maupun belum terdaftar, di mana seharusnya tanah-tanah yang didaftarkan pada kantor pertanahan dilakukan pencatatan dan pencoretan pada peta-peta pendaftaran, sehingga apabila tanah tersebut didaftarkan, maka dapat diketahui bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat ataupun belum bersertifikat. Selanjutnya, faktor yang terakhir yaitu faktor pemerintah setempat, di mana kelurahan atau desa tidak mempunyai data mengenai tanah-tanah yang sudah disertifikatkan ataupun sudah ada penguasaannya ataupun data yang valid. Baiklah, selanjutnya itu adalah cara penyelesaian sengketa tanah bersertifikat ganda. Ada 3 cara untuk menyelesaikan ini. Yang pertama adalah penyelesaian secara langsung dengan musyawarah. Penyelesaian sengketa pertanahan melalui musyawarah ini memiliki syarat, yaitu sengketa tersebut bukan merupakan penentuan kepemilikan hak atas tanah yang dapat memberikan hak atau menghilangkan hak seseorang terhadap sengketa tanah, dengan di antara pihak-pihak yang bersengketa masih memiliki kekerabatan serta masih menganut hukum daerah setempat. Kedua, melalui arbitrase dan alternatif. Penyelesaian sengketa arbitrase merupakan penyelesaian perkara oleh seseorang atau beberapa arbit yang telah ditunjuk berdasarkan kesepakatan atau kepersetujuan para pihak dan disepakati bahwa keputusan yang diambil bersifat mengikat dan final. Syarat utama yang dilakukan untuk dapat melalui jalur arbitrase ini sebagai penyelesaian sengketa adalah kesepakatan yang dibuat dalam bentuk tertulis dan disetujui oleh para pihak. Yang ketiga, penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan. Penyelesaian sengketa termasuk sengketa pertanahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pada pasal 1 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa
Kekuasaan hakim adalah kekuasaan negara yang merdeka guna menyelenggarakan peradilan, guna menegakkan hukum dan keadilan. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan kepemilikan diserahkan kepada lembaga peradilan umum. Dengan tahap sengketa keputusan lembaga, pertanahan diserahkan kepada ranah peradilan tata usaha negara, serta sengketa menyangkut tanah wakaf yang diajukan ke pengadilan agama. Nah, setelah kami baca artikel-artikel yang ada di Google, kami menarik salah satu artikel mengenai kasus sertifikat ganda. Di sini kami menarik dari salah satu kabupaten yaitu Bangko. Di sini kasus sertifikat ganda tanah Haji Uyun tak kunjung selesai. Kasus sertifikat ganda tanah milik warga di Desa Mentawa, Nalon Tantan, Merangin terus bergulir. Pihak Badan Pertanahan Nasional atau BPN Merangin mengklarifikasikan data. Selain itu, pihak BPN juga melakukan pengukuran ulang di lokasi. Sayangnya, Amir Hamzah, pihak yang merasa memiliki tanah itu tidak kooperatif. Dia sudah 3 kali tidak menghadiri mediasi. Amir dinilai tidak sportif. PNS yang tinggal di sekitar Stadium Bumi Masurai, Bangko itu selalu menggelak dan tidak pernah datang sewaktu dilakukan pengukuran ulang. Tolong izinkan petugas mengambil data dengan mengukur tanah di lokasi. Saya minta Amir Hamzah dan Mardianis CS memfasilitasi petugas kami di lapangan. Mereka hanya butuh data. Jangan dihalangi, kata Kepala BPN Merangin, Kartono. Kartono menegaskan dalam kasus ini pembeli jangan dirugikan. Artinya keributan di dalam keluarga Amir Hamzah CS dan Mardianis CS jangan membuat pembeli tanah jadi menanggung kerugian. Penjual harus bertanggung jawab secara umum apa yang sudah dijualnya, tandas Kartono. Sementara itu, Kamis lalu, Romlan, salah satu keluarga Mardianis dan Amir, melarang petugas BPN melakukan pengukuran. Padahal, dalam mediasi, Mardianis dan suaminya, Hanapiah, sudah sepakat tidak akan menghalangi. Untuk tanah dan rumah yang dijual Mardianis pada Ali Nurdin, membuat Diki, anak almarhum Ali Nurdin, tidak berkutik. Suroso, Indra, dan Bubi dari BPN Merangin gagal melakukan pengukuran ulang. Suroso CS dari BPN Merangin sudah cukup bersabar melihat sikap keluarga Mardianis. Mereka hanya ingin mengukur dan memetakan tanah yang bermasalah itu. Menurut Suroso, Uyun memiliki sertifikat tanah yang dibeli Ali Nurdin. Sertifikat terbit tahun 2003 dengan dasar sertifikat induk. Sementara itu, Ali Nurdin sertifikatnya tahun 2007. Dengan asal dari pecah sertifikat sebelumnya. Pengukuran baru bisa dilakukan setelah petugas BPN kembali ke Bangko. Ada telepon dari Mentawa mempersilahkan petugas mengukur tanah itu. Petugas BPN akhirnya kembali ke Mentawa. Lucunya, pengukur tidak tuntas karena Romlan hanya memperoleh petugas mengukur lahan bermasalah untuk panjangnya saja, sementara pengukuran lebar tanah tak diizinkannya. Alasannya tidak jelas. Data di lapangan mengutip penjelasan Suroso, dari luas 750 meter, tanah milik Haji Uyun dengan lebar 20 meter kini tersisa 5,3 meter. Kuat dugaan pada lahan itu terdapat 2 sertifikat. Kami akan melakukan mediasi selanjutnya di kantor, mempertemukan kedua belah pihak awal tanah tersebut, ujar Suroso. Sementara itu, Amir Hamzah terkesan lepas tangan. Dihubungi via telepon tidak ada jawaban. Saat ditelepon walaupun nomornya bernada aktif, tidak diangkat, SMS juga tidak dibalas. Nah, untuk itu kasus ini belum tuntas. Untuk penyelesaian juga belum diketahui bagaimana penyelesaian. Yang jelas di sini adanya sertifikat ganda. Saya akan melanjutkan pertanyaannya. Lalu bagaimana kepastian hukum apabila terdapat 2 sertifikat asli terhadap 1 objek tanah yang sama? Jadi bila terdapat 2 sertifikat asli 1 objek tanah yang sama, maka sertifikat yang terbit lebih dululah yang kuat atau sah secara hukum. Dasar hukumnya sebagaimana termuat di dalam beberapa jurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut. Yang 1, jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2018 yang kaidah hukumnya menyatakan jika terdapat sertifikat ganda atas tanah yang sama, di mana keduanya sama-sama otentik, maka bukti hak yang paling kuat adalah sertifikat hak terbit lebih dahulu. Yang kedua adalah putusan Mahkamah Agung nomor 976 tahun 2015 tanggal 27 November 2015. Kaidah hukumnya menyatakan bahwa dalam menilai keabsahan salah satu
dua bukti hak yang bersifat autentik, maka berlaku kaidah bahwa sertifikat hak yang terbit terlebih awal adalah yang sah dan berkekuatan hukum. Yang ketiga adalah putusan Mahkamah Agung nomor 250 tahun 2016 tanggal 17 Mei 2016. Jadi kaidah hukumnya menyatakan bahwa jika timbul sertifikat hak ganda, maka bukti hak yang paling kuat adalah sertifikat hak yang terbit lebih dahulu. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa bila terdapat dua sertifikat asli atau otentik atas satu objek tanah yang sama, maka secara hukum sertifikat yang diakui keabsahannya adalah sertifikat yang terbit lebih dahulu atau lebih awal. Itulah penyampaian materi dari kelompok kami. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.